Oke, kita coba langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua. Puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Sehingga hari ini kita dapat menikmati ibadah Ramadan, teman-teman, termasuk tarawihnya, ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan suci ini. Dan tentunya tak lupa juga kita curahkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, insya Allah kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz. Oke teman-teman semua, apa kabarnya? Aku mau dengar kabar teman-teman dulu dong, boleh di kolom komentar ya. Gimana, apakah ada yang sakit, apakah ada yang sedih, apakah ada yang sedang berduka, atau ada yang sedang bahagia, atau ada yang sedang ya biasa-biasa aja kayak gitu ya. Gimana ini kabarnya teman-teman? Kabarnya di puasa yang ke-28 ini, apakah teman-teman masih semangat? Apalagi di malam 10 malam terakhir ini ya, yang beberapa malam udah kita lewatin kayak gitu ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, alhamdulillah ya, ada yang pemulihan, ada yang Alhamdulillah. suasana ya, ada yang suasana hatinya lagi sedih karena Ramadan akan pergi ya, teman-teman ya. Dan di sini kita akan insya Allah kita bahas buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya ya, teman-teman ya. Syafakumullah teman-teman atas sakitnya, dan juga suasana hati yang sedih semoga Allah gantikan dengan suasana hati yang gembira insya Allah di Idul Fitri nanti. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang apapun itu, semoga Allah mudahkan ya. Intinya libatkan Allah di setiap perjalanan teman-teman semua. Nah teman-teman, insya Allah malam ini seperti sesuai dengan ini ya, judul yang sudah dikasih oleh kakak Haidnya di grup ya. Kita akan bahas tentang Ramadan hampir usai, saatnya riset diri kembali ke fitrah teman-teman. Alhamdulillah karena aku lagi cuti ya, jadi ada kesempatan lah untuk memakai PPT gitu ya, teman-teman yang menggunakan PPT. Sebenarnya aku mau pakai layout baru, cuman karena aku ngeliat kayaknya layout lama masih oke deh ya. Jadi insya Allah kita akan pakai layout yang lama. Kita akan segera mulai teman-teman. Sebentar, aku share screen dulu ya. Bismillah. Oke. Oke, apakah terlihat teman-teman? Terlihat Kak, jelas. Terlihat Kak, jelas. Oke, terima kasih. Sebentar, aku coba ini dulu ya. Pindahkan dulu. Oke, Alhamdulillah ya. Malam ini kita sudah masuk ke episode yang ke-19 teman-teman. Dari platformnya Benah Diri ya teman-teman ya. Kalau Ramadan hampir usai, saatnya reset diri kembali ke kita. Nah, ada sisi sedih ya, ada juga sisi senangnya kayak gitu. Sedihnya yang mana? Karena Ramadan itu akan lewat teman-teman. Tentunya Ramadan ini sebagai pemacu ya, pemacu kita untuk ngebus ibadah kita. Tentunya untuk merayu Allah ya, merayu Allah, kemudian juga meminta kepada Allah, dan juga tentunya meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, senengnya apa? Karena kita insya Allah sampai dengan 28 hari ini ya teman-teman ya, 28 hari puasa ini, kita masih Allah berikan kesehatan, Allah kuatkan kita dalam beribadah, ada yang iktikaf, ada yang tarawihnya full, dan yang lain. Dan insya Allah itu akan Allah ganjarkan ya. Dan tentunya di 10 malam terakhir ini, di malam-malam ganjil, kita ikhtiar ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar teman-teman. Dan tentunya buat teman-teman yang sakit ya, yang mungkin tidak bisa iktikaf dan yang lain, insya Allah ibadahnya bisa digantikan di rumah ya teman-teman ya. Insya Allah Allah itu memudahkan teman-teman. Jadi tidak menyulitkan lah untuk hal-hal seperti ini. Oke, kita akan masuk ya. Bismillah. Nggak bisa digeser nih sebentar. Oke, teman-teman, berpuasa itu adalah perintahnya Allah, teman-teman.
Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan saja teman-teman, tapi teman-teman udah tahu ada puasa-puasa sunnah dan yang lainnya. Mungkin selama ini teman-teman jaga ya, puasa Senin Kamisnya dan yang lainnya seperti itu. Dan tentunya manfaat dari puasa ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Salah satunya untuk membentengi hawa nafsu kita ya, sehingga kita terjaga, keimanan kita terjaga, kemudian kita semangat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Kemudian teman-teman, Ramadan itu seperti tempatnya riset diri, ya nggak sih? Hidup itu kalau kita analogikan seperti sebuah HP yang penuh aplikasi, penuh notifikasi, penuh error, dan juga Ramadan ini adalah tombol resetnya teman-teman. Nah, apa sih contoh-contohnya ya? Yang pertama itu yang biasanya awalnya kita lalai, kemudian dengan adanya Ramadan ini tentunya kita jadi rajin ibadah, kemudian yang mungkin kita jarang baca Quran, insya Allah jadi dekat dengan Quran. Kemudian yang ketiga, yang awalnya emosi kita meledak-ledak ya, kesabaran kita setipis tisu, kita jadi belajar untuk lebih menahan diri teman-teman. Menahan diri kita untuk lebih sabar, untuk lebih legowo kayak gitu ya atas segala sesuatu yang menimpa kita pada saat ini teman-teman. Kemudian yang mungkin sibuk banget dengan dunia, kerjaannya sibuk banget sampai melalaikan beberapa kewajiban kayak gitu. Tunggu sebentar ya. Maaf. Ini kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang biasanya sibuk di dunia, teman-teman, mengejar perkara-perkara dunia, dengan adanya bulan Ramadan ini, insya Allah Allah ingatkan kita dengan akhirat, teman-teman. Kenapa? Bulan Ramadan ini salah satu pacuan, seperti yang bilang tadi, memecut kita untuk berlomba-lomba beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita ingin mendapatkan barokah dari apa yang kita jalankan saat ini, teman-teman. Dan tentunya mendapatkan cintanya Allah. Kita lanjut. Nah, kemudian melihat dari kisah para sahabat Nabi ya teman-teman ya. Kisah Nabi dan para sahabat Nabi. Sebentar, maaf. Tunggu sebentar ya. Izin. Kayaknya ini. Oke, mohon maaf teman-teman, izin. Tadi ada rekan kayaknya urgent ya. Kita lanjut lagi, sorry. Oke, belajar dari Nabi ya dan para sahabat tentunya. Di sini ya, Nabi dan para sahabat tentunya teman-teman tidak menjadikan Ramadan itu sebagai musiman teman-teman. Tetapi justru setelah Ramadan ini kualitas ibadah mereka itu tetap terjaga ya enggak? Nah, di sini teman-teman salah satu contohnya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq ya teman-teman ya. Yang pertama itu beliau tentunya di Ramadan ini bukan hanya bersemangat teman-teman, tapi juga setelahnya. Yang pertama beliau itu rutin sedekah teman-teman. Kemudian menjaga sholat tepat waktunya. Yang ketiga membantu orang lain tanpa diketahui. Dalam sebuah kisah, Abu Bakar Siddiq ini diam-diam membantu seorang nenek tua yang buta membersihkan rumahnya setiap hari tanpa diketahui oleh siapapun teman-teman. Nah, nanti kita akan breakdown juga ya siapa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lain setelah ini. Tipis saja. Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya teman-teman, dari kita ngobrolin tentang ibadah di bulan Ramadan, tentang puasa, tentang riset diri, tentang kisahnya Abu Bakar Asy-Siddiq gitu teman-teman. Apakah setelah Ramadan ini kita akan kembali seperti sebelum Ramadan? Contohnya seperti apa? Misal kita dulu tuh lalai, apakah setelah kita rajin ini, bulan berpuasa ini, kita akan tetap rajin atau kita akan kembali lalai teman-teman? Itu silakan teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman masing-masing ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, teman-teman, realita pemuda muslim saat ini ya, teman-teman ya. Ialah kebanyakan kita itu, beberapa dari kita itu terkena FOMO, teman-teman.
Nah, yang mungkin rajinnya ibadah setelah dari Ramadan ini, kita menjadi mulai kendor. Kemudian juga yang awalnya masjid itu penuh, teman-teman. Yang sholat maghribnya penuh, isyanya penuh, tarawihnya penuh, malah setelah Ramadan malah jadi sepi. Ya enggak? Kemudian Quran yang sering kita baca di setiap malam, teman-teman, di setiap ikhtikaf kita dan yang lain, itu malah setelahnya kembali berdebu atau enggak sama sekali kita buka, teman-teman. Nah, kemudian kata dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, teman-teman. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Nah, di sini Nabi itu menyemangati kita, teman-teman. Apalagi kita ini pemuda ya, teman-teman. Ya, kita pemuda itu banyak sekali potensi dan energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Dan tentunya ketika kita futur, teman-teman, ketika kita merasa malas, ketika kita sedih, kita ingat bahwasanya keimanan itu memang naik turun, teman-teman. Tapi kita harus tetap menjaga polanya, menjaga energinya, sehingga ibadah kita itu maksimal nih di bulan Ramadan ini. Dan setelah bulan Ramadan nantinya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, gimana sih solusi ikhtiar kita agar tetap baik setelah Ramadan, teman-teman? Nah, di sini aku coba susun sedikit ya, teman-teman ya. Ada 3 hal. Yang pertama itu teman-teman perlu untuk menjaga hal baik yang sudah teman-teman bangun. Contoh misalnya teman-teman sering sholat malam, ya nggak? Teman-teman sering baca Quran, teman-teman sering apa lagi tuh? Sedekah dan lain-lain, dan sholat. Nah itu tetap harus teman-teman jaga nih. Jangan sampai bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, teman-teman itu jadi kendor lagi kayak gitu ya. Nah, jadi tetap di posisi yang pertama ini teman-teman harus menjaga hal baik yang sudah teman-teman bangun. Kemudian yang kedua ini, wah kayaknya tipu nih masih satu-satu. Buat target kecil dan pertahankan, teman-teman. Nah, di sini contohnya itu kita sebagai pemuda muslim kan biasanya kan sering pasang target tuh, sering checklist tuh beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Nah, termasuk teman-teman, kita bisa menargetkan bahwasanya kalau nggak bisa 1 juz sehari, itu 1 halaman Quran per hari pun sudah oke banget, teman-teman. Atau teman-teman baca 1 ayat pun udah oke banget, teman-teman. Nah, kemudian biasakan teman-teman untuk sholat duha ya, 2 rakaat. Biasanya teman-teman kerja nih, teman-teman lagi kerja atau apapun itu, sebelum mulainya jam kerja, semoga teman-teman bisa tuh untuk menjalankan sholat duha 2 rakaat tuh, di awal ya, di pagi. Biasa teman-teman kerja aku sering kayak gitu, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai aktivitas, biasanya teman-teman itu sholat dulu kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan lah untuk menjalankan itu. Kemudian yang ketiga, buat dari kecil itu minta doa ke orang tua, teman-teman. Nah, jadi doa orang tua ini memperkuat kita, teman-teman. Doa orang tua ini memperkuat kita sehingga apa? Sehingga target-target kita insya Allah Allah mudahkan setelahnya. Teman-teman sebentar ya. Wait. Oke, bismillah teman-teman. Mohon maaf, ada sedikit ini teman-teman ya. Teman anu lagi urgent. Kita lanjut lagi ya.
Oke, di bagian ketiga teman-teman, cari lingkungan yang sangat suportif. Yang pertama, kalau circle kita baik, insya Allah kita pun akan ikut baik teman-teman. Nah kemudian selanjutnya, kalau circle kita itu lalai, kita pun akan ikut lalai teman-teman. Nah jadi solusi ikhtiar kita agar tetap baik setelah Ramadan ini, tentunya menjaga beberapa hal yang sudah kita tanam teman-teman. Yang sudah kita bentuk, yang sudah kita jaga. Dan insya Allah, Allah akan mudahkan untuk kita untuk tetap semangat ibadahnya setelah bulan Ramadan, adanya bulan Ramadan ataupun tidak adanya bulan Ramadan nanti teman-teman. Oke, kita lanjut next. Oke, teman-teman semua, Idul Fitri itu bukan sekedar hari raya, ya enggak? Nah, ketika Ramadan selesai, kita itu bertemu dengan namanya Idul Fitri, teman-teman, hari kemenangan. Banyak orang menganggap ini hanya makan enak, baju baru, kumpul keluarga. Padahal, makna Idul Fitri ini adalah kembali ke fitrah, teman-teman, kesucian, teman-teman. Seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar kembali bersih atau hanya sekedar merayakan saja, teman-teman? Nah, ini perlu banget buat ditanyakan juga ke diri teman-teman semua ya. Apakah hal ini kita akan kembali ke fitrah kita atau malah menjadi seseorang yang lalai seperti sebelumnya, teman-teman. Kayak gitu. Dan ini sebenarnya tidak berat dan juga tidak gampang, teman-teman ya. Karena kita butuh effort ya, butuh effort atas hal ini karena yang namanya futur itu akan menimpa setiap orang ya, pastinya teman-teman. Nah, dengan keimanan kita insya Allah kita minta Allah bantu kita untuk menjaga keimanan kita sehingga setelah futur kita akan bangkit, teman-teman, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ada kabar gembira untuk para pemuda ya, termasuk kita ya. Tentunya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, teman-teman. Yang pertama itu adalah imam yang adil, teman-teman. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Nah, disinilah titik Nabi itu bilang bahwasanya pemuda ini sangat disukai oleh Allah, teman-teman. Apalagi seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, teman-teman. Nah, jikalau apalagi laki-laki nih ya, teman-teman ya. Laki-laki yang mengutamakan sholatnya di masjid dan yang lain, insya Allah menjadi salah satu dari golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalannya Allah, teman-teman. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, teman-teman. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, teman-teman. Dan yang keenam, seorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya itu tidak tahu tuh apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya, teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya, teman-teman. Nah, di sini hadis ya, salah satu hadis yang tentunya sahih, teman-teman. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi, tapi sebenarnya riwayat lebih dalamnya lagi itu sebenarnya bukan hanya 7 golongan, teman-teman. Masih banyak lagi beberapa kriteria yang tentunya Allah naungi. Jadi ada kriteria di luar 7 ini, teman-teman. Dan tentunya kriteria-kriteria itu adalah yang dekat dengan Allah ya, teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan, dan tentunya Abu Hurairah ini adalah periwayat hadis, teman-teman ya, yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 5.000-an lebih hadis yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah ya, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Oke, nah di dalam Muslim mindset, teman-teman, Ramadan itu memang hampir usai dan Idul Fitri itu akan datang. Namun kita itu punya 2 pilihan. Yang pertama, kita kembali ke kebiasaan lama atau kita kembali ke fitrah dengan sebaik-baiknya iman, teman-teman. Nah, di sini balik lagi ya, kita harus tanyakan kepada diri kita, apakah kita akan kembali ke kebiasaan lama kita atau kembali fitrah dengan sebaik-baiknya iman. Dan kita sudah menjelaskan tadi ada beberapa kriteria juga yang bisa kita jaga ya selama selesainya bulan Ramadan ini, dan tentunya harus kita kencengkan ya ibadah kita supaya apa? Ketika kita menyambut bulan Ramadan selanjutnya, kita menjadi terbiasa, teman-teman, dengan ibadah-ibadah rutin yang sudah kita jalankan. Barakallahu fikum. Kayaknya udah habis nih slide-nya ya. Oke, ntar aku stop share dulu. Oke, sebentar.
Advantage, combat recording. Oke. Oke, teman-teman semua, jadi itu beberapa hal ya yang sudah kita jelaskan ya, dan tentunya menjadi salah satu sarana ya atau transportasi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ini Allah mencintai kita dengan memberikan kita bulan Ramadan ini, teman-teman. Ya enggak? Yang memberikan kita bulan Ramadan ini supaya kita bisa bersemangat dalam ibadah, teman-teman. Nah, kemudian aku mau sedikit jelaskan ya, Abu Hurairah itu siapa sih, teman-teman? Teman-teman tahu nggak nama aslinya itu siapa? Kemudian beliau itu perannya apa dan lain. Nah, Abu Hurairah itu, teman-teman, kalau tidak salah ya, nama aslinya itu insya Allah Abdurrahman bin Syakhir, teman-teman. Nah, beliau ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, teman-teman. Kurang lebih yang seperti aku sebutkan tadi, ada 5.000-an lebih hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini. Kemudian Abu Hurairah ini masuk Islam itu sekitar tahun ke-7 Hijriah, teman-teman. Beliau ini salah satu khalifah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa sih dijuluki Abu Hurairah, teman-teman? Tahu nggak apa arti Abu Hurairah itu apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Pernah dengar nggak? Kenapa sih? Ya, betul. Pencinta kucing, teman-teman. Betul, pecinta kucing, teman-teman. Bisa kita bilang bapaknya kucing ya kali, bapak kucing kecil kali ya. Karena beliau ini suka banget memelihara kucing, teman-teman. Kemudian beliau ini hidup sederhana dan fokus menuntut ilmu, teman-teman. Dan Abu Hurairah ini tentunya sangat dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq, teman-teman. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini nama aslinya itu Abdullah bin Abi Quhafah. Koreksi teman kalau salah ya. Nah, beliau ini adalah sahabat terdekatnya Nabi dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, teman-teman. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini, teman-teman. Kemudian kenapa dijuluki Asy-Syiddiq, teman-teman? Karena beliau ini selalu membenarkan Nabi, teman-teman. Terutama dalam Isra Mi'raj, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian beliau ini, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian perannya apa? Ialah berperan penting dalam pengumpulan Al-Quran, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang bisa kita pelajari dari Abu Hurairah ini salah satunya ialah beliau ini dekat dengan ilmu, bisa membuat hidup kita hidup, teman-teman, walaupun sederhana. Kemudian konsistensi lebih penting daripada lamanya waktu. Ingat, konsistensi itu lebih penting daripada lamanya waktu. Jadi, kalau sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita kerjakan itu konsisten, insya Allah kita akan jadi expert, teman-teman. Misalnya contoh kecilnya kayak gini. Kita bekerja dalam satu kantor, tapi kita mengerjakan banyak hal dan tidak satu hal. Itu kita sudah menempuh misal 10 tahun lamanya dalam bekerja gitu. Nah, tapi kita tidak mendalami satu hal spesialis kita, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud konsistensi itu lebih penting daripada lamanya waktu. Nah, semakin kita konsisten mengerjakan sesuatu atau bidang-bidang yang kita kuasai, kita akan jadi semakin expert di situ. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita pelajari dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, teman-teman? Nah, ialah iman itu dibuktikan dengan kepercayaan total. Kenapa dibilang kepercayaan total? Karena beliau ini mempercayai semua apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tanpa sedikit pun membantah, teman-teman. Kemudian loyalitas kepada kebenaran di atas segalanya. Nah, beliau ini yang hak-hak, yang batil-batil, teman-teman. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya yang batil bercampur dengan yang hak dicampur dengan yang batil, kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi kisah-kisahnya, termasuk kisahnya Umar bin Khattab ya, teman-teman ya. Khalifah kedua ya setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Umar bin Khattab ini masuk Islam itu dengan penuh ketegasan dan keberanian, teman-teman. Walaupun dulunya menjadi musuhnya Islam. Ya. Kemudian Umar bin Khattab ini dijuluki Al-Faruq, teman-teman. Atau pembeda antara benar dan salah, teman-teman. Kemudian pada masa kepemimpinannya, Islam pun berkembang pesat antara Persia dan Romawi, kalau teman-teman pernah dengar ceritanya ya. Kemudian beliau ini dikenal sangat adil dan tegas. Nah, setelah beliau ini masuk Islam, Masya Allah, teman-teman. Kalau bisa dibilang pedangnya umat muslim, mungkin bisa. Iya, betul. Karena saking tegasnya itu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu, teman-teman. Nah, di sini yang bisa kita pelajari, tegas itu bukan berarti keras, tapi adil. Ya enggak? Tegas itu nggak melulu kita pakai kekerasan, teman-teman.
Tapi kita dengan adil membenarkan apa yang benar, kemudian bilang salah apa yang salah dan diperbaiki, itu adalah salah satu konsep adil, teman-teman. Kemudian kepemimpinan itu adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, bagi kita yang saat ini memimpin ya, memimpin di skala manapun, di skala kecil, di skala besar, ingat, kepemimpinan kita akan Allah mintai pertanggungjawaban, teman-teman. Makanya setiap pemimpin itu adalah parameter terdekat ya dengan neraka, teman-teman. Kalau dia tidak adil kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin sekilas itu ya, teman-teman ya, yang kita ceritakan ya. Jadi intinya itu adalah bagaimana cara kita menjaga ibadah kita itu agar tetap kencang, teman-teman. Ialah dengan menjaga semua habit-habit baik yang saat ini sudah kita bangun untuk lebih kita kencangkan lagi di setelah Ramadan. Kayak gitu. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan selanjutnya Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita hidup, teman-teman, kita tentunya bisa menjalankan ibadahnya itu jauh lebih mudah, jauh lebih amanah, jauh lebih banyak lagi gitu. Sehingga yang kita harapkan semoga Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar, teman-teman. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, kayak gitu. Oke, kurang lebih itu teman-teman semua. Ini cukup cepat ya, 21.36 ya, jam 9.36 menit, teman-teman. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Kita santai saja ya. Karena juga ini sudah masuk ke episode terakhir, teman-teman ya. Episode terakhir sebelum kita jeda. Untuk episode 20-nya insya Allah kita akan masuk di H+1 Idul Fitri, teman-teman. Berarti kurang lebih sekitar tanggal 30 ya, kalau nggak salah. Kurang lebih sampai di tanggal 30. Betul, kalau ibu-ibu berarti Ummu Hurairah, teman-teman. Umma juga bisa, betul. Banyak sih sebenarnya. Kalau mau bahas sirah nabawiyah itu banyak ya, teman-teman ya. Banyak sekali kisah-kisah. Termasuk sebenarnya yang mau bahas juga tentang Uwais Al-Qarni, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar. Wah, Masya Allah, tabarakallah itu. Seorang anak muda, seorang pemuda miskin yang tentunya para sahabat itu, Nabi itu minta para sahabat untuk memintakan doa dari Uwais Al-Qarni, teman-teman. Dimana doanya itu menembus arsy Allah, teman-teman. Luar biasa nggak? Kiatnya gimana? Ialah dengan berbakti kepada orang tuanya. Itu kalau teman-teman denger ya kisahnya ya. Baik teman-teman baca atau dengar, Masya Allah, tabarakallah. Pasti teman-teman harusnya meneteskan air mata ya. Karena perjuangannya untuk bertemu Nabi Muhammad itu luar biasa sekali. Itu sih, nanti banyak lagi kisah-kisah yang kita bahas kayak gitu. Tapi kita runtutkan dulu pelan-pelan ya. Dari yang pertama itu tentang ujian, kemudian juga tentang halalkan atau tinggalkan, kemudian juga tentang Ramadan ini, dan selanjutnya. Oke. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oh ya, teman-teman, aku ingin merevisi ya. Bahwasanya Abu Hurairah itu bukan khalifah, teman-teman, tapi salah satu yang tadi sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak sekali hadisnya. Kurang lebih 5.000 hadis tadi. Terima kasih Kak Eva atas koreksinya ya. Betul. Aku baru ingat juga tadi. Oh, lagi nulis. Oke. Sama mungkin teman-teman ya. Apa sih yang kalian rasain ya selama bulan Ramadan ini kayak gitu? Apakah teman-teman ini ya menemukan banyak sekali apa sih namanya ini ya upgrade diri kayak gitu ya, dari sesuatu yang mungkin tidak jarang kita lakukan menjadi lebih sering, yang mungkin awalnya dipaksakan tapi ujung-ujungnya jadi habit ya, atau kita jauh lebih mudah menjalankan ibadahnya kayak gitu, teman-teman. Nah, kira-kira selama bulan Ramadan ini teman-teman gimana nih menjalankan ibadahnya? Apakah sulit? Apakah sejauh ini Allah mudahkan terus kayak gitu? Nah, dan sebenarnya ada satu postingan juga ya kemarin aku lihat dari temanku ya, Syekh Aris ya, dari Malang ya. Tentunya buat kita yang pekerja kantor ya, teman-teman ya,
mungkin buat teman-teman yang kerja kantor 7 to 5 atau 8 to 5 kayak gitu ya. Nah, terkadang kegiatan kantor ini membuat kita itu kadang beberapa kali ya, mungkin beberapa kali skip tarawih gitu ya teman-teman ya. Dan kadang di hati kita itu rasa sesak banget gitu, karena kita nggak bisa tarawih kayak gitu teman-teman. Nah, tapi sebenarnya di sisi lain Allah itu memudahkan kita ya untuk kita itu bisa tarawih di rumah teman-teman yang lain. Tapi yang jelas pekerjaan itu juga menjadi ibadah kita teman-teman. Niatkan menjadi sebuah ibadah, sehingga kalaupun kita ditugaskan di luar jam kerja dan memang itu urgensi kantornya tingkat tinggi gitu kan, insya Allah kita jadikan sebagai sebuah ibadah teman-teman kayak gitu. Karena aku juga beberapa kali itu alhamdulillah belum pernah skip tarawih ya teman-teman ya. Jadi setiap kali aku ditugaskan untuk misal contoh ke salah satu eventnya pengajian Ramadan ya, yang diadakan oleh Forkopimda Sumatera Selatan, yang tentunya setiap perusahaan ini diwajibkan untuk mengadakan pengajian Ramadan atau safari Ramadan. Nah, kami itu ditugaskan misalnya ke Pusri, ke Bukit Asam, yang dia ngadain acaranya di Palembang, itu kan datang tuh, dan alhamdulillah selalu ada sholat tarawihnya teman-teman, kayak gitu. Jadi alhamdulillah masih terjaga aman. Nah, oke. Kalau waktu Ramadan dan nggak Ramadan sama aja gimana Mas? Sama ini konteksnya apa? Apakah konteks sama ini dari malas tetap menjadi malas, atau dari yang sudah baik sama aja tetap jadi baik kayak gitu? Oke, malas. Nah, kalau dari awalnya malas dan setelah Ramadan jadi malas, berarti ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan teman-teman. Yang pertama, kita itu harus paham apa sih eksistensinya adanya bulan puasa ini apa kayak gitu. Kemudian kenapa sih Allah itu nyuruh kita untuk puasa? Kemudian apa sih benefit-benefit daripada puasa di bulan Ramadan ini? Tentunya apa sih yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada kita hambanya untuk mengejar ibadah sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini, teman-teman. Nah, itu dulu ya. Supaya kita itu bisa mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah jadi baik setelah ini atau malah jadi malas? Karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat kita malas. Salah satunya mungkin ujian, teman-teman. Nah, ujian ini kadang membuat kita menjadi semakin semangat, kadang juga membuat kita futur. Nah, jangan lupa untuk terus berdoa ya kepada Allah, meminta penguatan iman, teman-teman. Ya Allah, semoga Engkau jaga imanku, Kau jaga perilaku baikku, Kau jaga semua aktivitas baikku di bulan Ramadan ini untuk aku tetap bisa menjalankannya setelah bulan Ramadan ini, ya Allah. Gitu, teman-teman. Jadi kita itu meminta kepada Allah untuk dikuatkan diri kita, teman-teman, di atas agama kita ini, gitu. Nah, jadi kalau males berarti itu ada pertanyaan, Kak Mariam. Kita itu melakukan ibadah ini betul-betul dengan tulus atau mungkin belum kayak gitu. Nah, nanti boleh ditanyakan ke diri kita masing-masing ya. Karena seharusnya dengan kita melakukan ibadah ini, harusnya ya outputnya itu kita itu akan bersemangat outputnya. Tapi mungkin ada in case yang berbeda ya yang terjadi ke teman-teman ya. Yang mungkin bisa disesuaikan juga sama teman-teman. Tapi intinya dengan adanya ini kita harusnya bersemangat dan juga merayakan hari kemenangan itu dengan sebaik-baiknya iman, teman-teman. Bukan merayakan hari kemenangan itu dengan euforianya, tapi setelahnya kita kendor gitu. Gitu Kak Mariam. Oke, next. Apakah ada lagi? Insya Allah kita coba cukupkan di jam 10 ya teman-teman ya. Supaya kita lebih enak mencari ibadahnya di sesi-sesi terakhir ini. Oke? Any questions so far, teman-teman? Oke. Ini kita sudah masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang baru masuk di sini ya. Di episode 19 tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya salah satu kiat untuk menjaga semangat kita ialah dengan beberapa hal tadi. Yang pertama, menjaga hal baik yang sudah kita bangun ya. Kemudian juga memberikan checklist ya, atau
list-list kegiatan yang harus kita lakukan tentunya. Yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap kita lakukan di setelah Ramadan dan hal lainnya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada request teman-teman buat episode ke-20 nanti? Kita akan bahas apa? Mungkin bahasanya lebih general aja ya. Karena kalau bahas tentang politik, kayaknya mungkin nggak semuanya ikut ya. Tapi teman-teman harus juga belajar tentang politik ya. Terutama politik Islam ya. Yang saat ini sedang cukup bergejolak ya, teman-teman ya. Yang diintervensi oleh negara-negara barat gitu. Bagaimana cara konsistensi yang susah, Mas? Ya, konsistensi itu mungkin bisa aku bilang nggak gampang ya teman-teman ya. Berat. Cuman memang perlu untuk dipaksakan teman-teman. Kayak contohnya ya, contoh dasarnya adalah waktu kita kecil. Ya nggak? Mungkin kecil itu kita males-malesan ya dalam sholat ya. Hal dasar dulu tuh sholat. Sholat ya. Nah, tapi setelah kita akil balik ya teman-teman ya, kita itu diwajibkan untuk sholat teman-teman. Nah, makanya mungkin yang awalnya tidak biasa, kemudian kita dipaksa untuk sholat, kemudian menjadi kebiasaan teman-teman. Nah, ini tahapan konsistensi ya, yang awalnya mungkin ya dari ini ya, dari lingkup kita ngomongin lingkup keluarga yang normal-normal saja gitu. Normal-normal saja dalam artian seperti ini, yang mungkin tidak terlalu agamis ya, atau mungkin dari lingkup keluarga yang kantoran segala macam gitu, yang tidak terlalu concern ya dalam hal perihal agama gitu. Nah, mulai dari hal yang dipaksakan itu sholat teman-teman. Sholat itu wajib dipaksakan. Apalagi waktu kita kecil, kita sudah menginjak akil balik, itu wajib banget tuh, karena kita udah terhitung teman-teman. Nah, jadi hal yang dipaksakan di awal ini, dipaksakan ini dalam hal kebaikan ya teman-teman ya. Dalam hal ibadah-ibadah kepada Allah, yang tentunya menjadi sebuah syariat ya teman-teman ya, yang harus kita kerjakan ya gitu teman-teman. Nah, dari sesuatu yang dipaksakan, lama-kelamaan menjadi biasa. Tapi memang prosesnya itu nggak bentar. Perlu untuk pembiasaan, ya nggak? Perlu untuk kita evaluasi terus diri kita. Kemudian perlu untuk pemacu. Kemudian perlu juga untuk lingkungan yang mendukung. Nah, salah satu cara untuk kita konsisten yang paling jelas ya teman-teman ya, di era kita saat ini adalah mencari lingkungan yang sama-sama support atas hal itu, Kak Mariam. Contoh misal, Kak Mariam berteman sama Kak Tri gitu, atau Kak Nisa atau Fulan lah kayak gitu. Nah, si Fulan ini sering banget ngajak, contohnya sholat aja nih, yuk sholat yuk kayak gitu, yuk sholat yuk kayak gitu. Oh, udah masuk waktunya sholat, ayo sholat dulu yuk. Nah, itu salah satu lingkungan yang tentunya mendorong kita untuk menjaga ibadah sholat kita teman-teman. Itu yang paling dasarnya. Kemudian mencari lingkungan-lingkungan atau teman-teman yang memang selalu menasihatkan kita dalam kebaikan teman-teman. Karena beriman sendirian di lingkungan sekarang, di era sekarang itu mungkin jauh lebih sulit ketika kita beriman bersama-sama teman-teman, atau berupaya saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah kita akan jauh lebih kuat. Meskipun soal dosa, soal iman itu hitungannya individu, tapi kita perlu untuk mencari lingkungan support. Seperti Nabi kan, seperti sahabat Nabi kan ada Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat ada sahabat-sahabat yang lain yang mendukung, yang tentunya mengingatkan. Begitupun kita di masa sekarang teman-teman, kita perlu banget teman yang suportif, supaya konsistensi itu kita dibentuk bersama-sama, kemudian menjadi salah satu habit yang sangat tidak rela untuk kita tinggalkan. Ya nggak apa-apa. Gitu Kak Mariam. Untuk perihal konsistensi ya, aku coba bahas dalam relate-nya kita ya saat ini ya teman-teman. Kak, kalau semisal kita sering posting sedekah dengan niat mengajak atau membuat hati orang tergerak, apakah boleh Kak? Ataukah dinilai ria? Nah, ini kan kembali ke niat ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kembali ke niat teman-teman. Kalau niat teman-teman sharing itu untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwasanya teman-teman lagi mengumpulkan sedekah nih. Apakah yang lain ingin berpartisipasi? Apakah teman yang lain ingin berkontribusi menuju jalan kebaikan ini? Itu sah-sah saja. Karena insya Allah tidak dihitung ria teman-teman. Nah, tapi ketika kita memposting sesuatu, kita pengen dilihat si A, si B, si C, ya enggak? Atau ada niat lain,
selain daripada kita ingin mengajak teman-teman untuk bisa ikut dalam hal kebaikan ini bersama-sama. Nah, itu mungkin akan sedikit meleset teman-teman ya. Makanya perkara-perkara ini diniatkan dari hati kita dulu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan niat yang baik, teman-teman. Nah, kalau ngomongin ini, teman-teman, saat ini ya, di lingkup media sosial ini banyak sekali yang menjelaskan atau yang memamerkan atau yang mempublikasikan sesuatu yang tidak baik. Ya enggak? Sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat. Masa kita yang mencoba untuk memberikan kebermanfaatan di sisi umat itu malah malu untuk men-sharing hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi kita juga jangan mau kalah lah men-sharing hal kebaikan. Kan sampaikan ayatku walau hanya satu ayat, teman-teman. Sekalipun teman-teman hanya memposting terkait dengan teman-teman jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat asar ya. Meski sholat asar itu atau sholat itu adalah kewajiban yang sangat biasa, teman-teman. Yang sangat biasa ini dalam konteks itu tuh hal dasar yang wajib dilakukan oleh semua umat muslim, teman-teman, yang beragama Islam. Itu wajib banget untuk melakukan sholat. Tapi memang di era sekarang kita itu perlu untuk mengingatkan, teman. Setidaknya kita menggugurkan satu kewajiban kita. Apa itu? Mengingatkan orang lain untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Insya Allah tidak riya ya, Kak ya. Selama itu niatnya memang tadi mengajak orang-orang untuk bersedekah bareng ya. Oke, gitu Kak pengguna Zoom. Pengguna Zoom ya. Oke. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Kita sudah kurang lebih 9 menit lagi ya. 9 menit lagi kita akan closing biar teman-teman bisa mengejar atau memaksimalkan ibadah ya di malam-malam terakhir ini, teman-teman. Oh ya teman-teman, terkadang teman-teman mungkin pernah ngerasain ya, ketika kita memposting sesuatu ya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sesuatu yang baik, kadang ada aja orang-orang yang kontra ya dengan postingan kita itu. Atau mungkin yang kenal kita dulunya itu sebagai seseorang yang jarang sekali ngeposting itu, tiba-tiba ngeposting itu, kemudian timbullah kata-kata yang terkadang ngebuat kita itu kayak, apa iya ya aku salah ngeposting ini, ya enggak? Pernah nggak teman-teman ngerasain itu? Atau intinya itu dinilai manusia sesuatu yang kayak, kenapa sih kamu posting ini gitu, padahal kan dulunya kamu jangan posting ini. Nah, padahal teman-teman, aku pernah dengar ya salah satu nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah ya teman-teman ya, kalau kita hijrah kalau bisa jangan setengah-setengah, ya enggak, full aja, meskipun dalam prosesnya kita akan menerima hinaan, cacian, atau bahkan sesuatu yang mungkin akan melemahkan iman kita ya. Wah kamu sekarang ini ya, padahal dulu tuh kamu si tetet gitu kan. Sesuatu yang tidak baik dari kita diungkit lagi. Nggak apa-apa teman-teman. Kenapa nggak apa-apa? Karena sekelas Nabi Muhammad pun tidak pernah lepas dari celahnya manusia. Apalagi kita yang baru mau hijrah ya, dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, pasti akan menemukan ujian di dalamnya, teman-teman. Tangan di dalamnya. Nah, tapi kalau bisa rintangan itu, ujian itu, teman-teman jadikan penyemangat ya. Supaya apa? Supaya teman-teman itu jauh lebih kuat, jauh lebih Masya Allah tabarakallah gitu, berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu teman-teman. Oke, any question so far teman-teman semua? Ini kayaknya, sorry ya aku agak coba buat agak cepat sedikit. Kakak mau nanya lagi, kalau semisal ragu untuk saat ta'aruf, apakah harus istikharah ya? Ya, istikharah itu penting teman-teman. Sebelum kita memutuskan sesuatu itu, kalau bisa teman-teman sholat malam ya, meminta kepada Allah, sholat tahajud lah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan. Nah, biasanya aku pernah belajar waktu itu, tanda-tanda setelah itu adalah kita itu jauh lebih condong hatinya untuk memilih gitu teman-teman. Nah, tapi ketika kita sudah beristikharah, sudah ikhtiar gitu kan,
pada akhirnya hati kita biasa saja, atau malah hati kita itu tidak ada rasa klik kayak gitu, nah berarti mungkin itu bisa jadi salah satu tanda untuk kita melepaskan, teman-teman, kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan, baik itu memilih pasangan, baik itu memilih apapun lah, memilih pekerjaan, memilih apa lagi tuh, diamanahkan menjadi seorang ketua dan lain-lain, itu perlu banget kita untuk istikharah dulu, teman-teman, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah hal ini atau yang didatangkan ini menjadi sebuah kebaikan yang memperkuat ibadah kita, iman kita kepada Allah, atau malah sebaliknya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke, begitu ya Kak pengguna Zoom. Tapi gimana cara memutuskan saat ta'aruf, Kak? Ini memutuskan konsepnya apa, teman? Oke, ta'aruf itu kan ini ya, sesuatu yang ta'aruf tuh perlu kita pahami bahwa itu perkenalan ya, teman-teman ya. Ta'aruf itu adalah perkenalan, teman-teman. Memutuskan untuk tidak lanjut. Oke. Oke. Nah, ta'aruf itu adalah perkenalan, teman-teman. Berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Termasuk misalnya kita bertukar CV, kemudian akan ada ini ya, apa sebutannya, ya Allah, merobi segala macam ya, yang menjadi perantara ya antara kita dan si calon pasangan itu untuk saling berkenalan gitu. Bukan kita chat langsung berduaan gitu, enggak gitu, teman-teman ya. Konsep ta'aruf yang syar'i itu seperti itu, teman-teman. Nah, lebih detailnya teman-teman bisa baca sendiri, banyak tuntunannya dari Google ataupun dari ustadz yang sudah menjelaskan di YouTube-nya masing-masing. Nah, untuk memutuskan tidak berlanjut, Kak. Oke, kalau memang yang pelajari ya, teman-teman ya, silakan teman-teman coba juga saya deh. Kalau memang ketika kita sudah sholat istikharah, hati kita tetap tidak tenang, hati kita tetap risau, hati kita tetap ragu, hati kita tetap belum menemukan sebuah ketenangan daripada apa yang kita ikhtiarkan, daripada apa yang kita mintakan kepada Allah, berarti kemungkinan besar itu salah satu tanda untuk kita tidak harus melanjutkan itu, teman-teman, proses itu. Tapi sebaliknya, kalau dengan kita setelah meminta kepada Allah, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi riang, kemudian kita condong untuk ingin mengenal beliau lebih jauh dan yang lain, mungkin itu salah satu tanda untuk kita terus melanjutkan itu, teman-teman. Nah, nanti pun kalau pertanyaannya gimana Kak cara menolaknya, nah itu nanti disampaikan saja kepada ini perantara ya, bahwasanya setelah saya sholat istikharah Ustadz atau Ustazah gitu, aku merasa sesuatu yang belum klik nih, dalam artian kayaknya ini belum bisa aku lanjutkan Ustazah. Bukan karena dia kurang, tapi aku merasa ketika aku sholat gitu kan, sholat tahajud di malam hari, kemudian meminta pada Allah, hatiku belum menemukan benang merah gitu, bahwasanya aku harus lanjut dengan beliau kayak gitu. Nah, jadi bahasanya itu menolak karena memang hasil dari sholat istikharah itu, teman-teman. Kalau memang ada yang teman-teman nggak sukai dari si calon pasangan ya, contoh misal di CV itu ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk sama teman-teman, nah itu juga bisa teman-teman sampaikan, bahwasanya mungkin contoh kayaknya aku tidak suka dengan habit yang beliau bawa Ustadz kayak gitu. Karena kan pasti di dalam CV itu dijelaskan ya habitnya apa, dia ngapain sehari-hari dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi itu sih untuk memutuskan tidak berlanjut, kayak baik tandanya maupun caranya. Itu mungkin insya Allah salah satu cara yang cukup soft ya dalam menolak seseorang. Kak Nisa, Kak, kalau hanya boleh menjaga satu amalan selama Ramadan agar tetap dekat dengan Allah, apa yang paling penting dan kenapa? Perantara, ya boleh lewat teman. Oke. Sebenarnya amalan-amalan itu banyak, teman-teman ya. Amalan-amalan ya, semuanya itu malah bisa dikategorikan dalam hal penting. Tapi tergantung amalan apa yang teman-teman akan teman-teman amalkan. Tentunya salah satu amalan yang paling mustajab ialah dengan amalan yang paling ini ya, salah satu doa ya yang sering aku panjatkan ya, ialah baik itu dalam keadaan sulit, baik itu setelah sebuah kegiatan, selalu bilang ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa la tu'atik, teman-teman. Itu mungkin salah satu yang paling ringan ya, salah satu amalan yang paling ringan yang aku tuh minta bahwasanya Allah, semoga Allah kuatkan imanku, hidupku di atas agamamu. Intinya apapun yang menghadapi kita dan semuanya, semoga Allah itu jaga kita dalam
penjagaan sebaik-baiknya. Kayak gitu teman-teman. Banyak sebenarnya amalan ya teman-teman. Kalaupun satu nggak ada masalah, satu amalan yang paling penting nggak ada masalah. Tapi kalau bisa kita tambah lagi amalan-amalan yang baik kayak gitu. Yang tentunya amalan-amalan itu sahih dan teman-teman ya. Amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Gitu ya kak. Perantara usnya boleh lewat teman atau ustazah kak. Teman itu menjadi perantara awal menghubungkan bahwasanya misal contoh ya, kita punya temen nih, kita lagi confess sama seorang akhwat nih, aku POV laki-laki ya, kita coba ingin mengenal seorang akhwat kayak gitu kan. Nah, kita itu nggak tahu tuh, kita tuh pertama kita nggak kenal, kemudian kita nggak tahu sih dia siapa dan lain, tapi kita punya kayak kecondongan ingin mengenal kayak gitu. Ingin mengenal ini dalam konteks yang jelas teman-teman ya, yang memang niatnya untuk menikah gitu ya. Nah, perantara teman kita ini, coba cari teman kita yang kenal dengan dia, sampaikan bahwasanya kita itu ingin mengenal lebih baik. Nah, setelah kontekan dari teman ke teman, nah biasanya itu akan ada CV teman-teman. Nah, setelahnya harus ada perantara teman-teman. Perantara yang kalau bisa ya ustazah kayak gitu atau ustadz kayak gitu. Yang memang tentunya bisa menjaga batasan komunikasi kita. Kenapa seperti itu? Supaya kita itu ini teman-teman. Kenapa sih dibatasi? Karena Allah itu sangat memuliakan kita teman-teman. Memuliakan perempuan, memuliakan laki-laki. Jadi kita itu mengenal dari apa yang ia sampaikan, dari sesuatu habit yang dia lakukan. Intinya kita tuh mengenalnya itu, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah kalau kita step itu serak, nah nanti kita akan masuk ke step-step selanjutnya teman-teman. Sampai dengan kita melihat fisiknya dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Kalau fisik yang aku maksud ini tampilan luar ya, dalam contoh kayak ini. Misal seorang akhwat itu dia bercadar teman-teman. Nah ketika kita masuk nazar ya teman-teman ya, ketika kita masuk step selanjutnya, itu nah kita boleh untuk melihat wajahnya teman-teman. Tapi hanya batasan tertentu ya. Itu pun dibantu oleh Ustadz nanti. Saya belum pernah ta'arufan karena nggak suka bikin CV-nya. Gimana tuh? Ya, kan kalau kita ngomongin soal ini ya teman-teman ya, pacaran itu kan kita kenalnya nggak perlu ada kayak gitu-gitu ya. Ya nggak sih? Pacaran itu kan ya udah kita kenal, kita ngobrol ya santai aja kayak gitu. Kemudian menjalani hari-harinya bersama untuk mengenal. Nah, tapi proses ta'aruf ini jauh lebih memuliakan sebenarnya. Adalah menjaga batasan-batasan kita agar kita tidak rugi di situ. Gimana cara mengenalnya tadi? Dengan kita bertukar CV, dengan kita mengenal dari sebuah tulisan, kemudian nanti masuk ke tahap nazar yang lain. Nah, itu Allah memberikan kemudahan untuk kita mengenal seseorang itu tanpa harus kita melalui pacaran, teman-teman. Itu dulu. Islam itu komplit sebenarnya. Sebaiknya CV itu yang dituliskan, Kak, sebenarnya. Jadi, kalau lisan itu terkadang kita tuh lupa. Jadi misal satu kali nih Kak Eva bahas, oh aku nanti orang seperti ini seperti ini. Nah, sebenarnya ada juga nanti kita tuh melempar sebuah pertanyaan, Kak. Mungkin misal contoh aku ingin melamar seorang perempuan akhwat gitu, aku ingin menazar beliau. Nah, nanti step-step selanjutnya aku akan melemparkan kurang lebih 10 pertanyaan. 4 pertanyaannya adalah pertanyaan prioritasku, sesuatu yang menjadi fundamental, yang aku akan melihat dari jawabannya. Apakah oke, apakah sejalan atau tidak nanti. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan iringannya. Karena apa? Karena pertanyaan yang akan kulemparkan adalah pertanyaan yang akan berujung panjang pada sebuah pernikahan atau rumah tangga. Contoh, aku kasih contoh nih. Mana ya? Sebentar. Aduh. Oke. Kayak ini, misal contoh terkait dengan orang tua. Terkait dengan orang tua gitu. Ya, oke, nanti kita bahas itu ya. Aku ada CV-nya kok. Nanti kita coba bahas ya. Aku pakai formatnya ini ya, tapi Salman ITB sih, teman-teman. Nah, nanti kita akan mungkin oke lah, nanti akan ada satu sesi ya bahas tentang CV Ta'aruf ya, kali ya. Biar teman-teman tergambar lah. Yang penting teman-teman tergambar dulu nih CV ini bentuknya seperti apa gitu kan. Ya enggak? Kalau belum mau masuk juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sudah tergambar dulu nih. Nanti CV-nya akan seperti apa. Begitu, Kak. Ya, sebenarnya bisa tanya juga ke Ustadz sih.
banyak nanti ada pedoman kok. Pertanyaan seperti apa aja Kak biar bisa belajar? Ya, pertanyaan tentang orang tua. Kemudian misalnya contoh pertanyaan dasarnya adalah biasanya kan ada ini ya, laki-laki itu bilang saya bekerjanya jauh gitu kan. Misal contoh saya mungkin akan berpindah-pindah dalam pekerjaan. Apakah dirimu bersedia untuk mengikuti saya? Nah, bersedia mengikuti saya ini dalam kurung ini teman-teman. Teman-teman contohnya udah bekerja nih di Palembang, ya enggak? Contohnya bekerja di Palembang. Kemudian apakah teman-teman rela melepaskan pekerjaan teman-teman untuk mengikuti suami teman-teman atau insya Allah menjadi suami teman-teman kayak gitu. Nah itu pertanyaan yang mungkin logikanya bisa dijawab ya, kalau aku udah jadi istri aku akan ikut kamu. Tapi itu perlu dipertanyakan teman-teman. Kenapa laki-laki mempertanyakan itu? Itu untuk membuka kesempatan diskusi teman-teman. Nanti akan ada bahasan lagi di dalamnya. Oh titik tengahnya seperti apa dan lain-lain. Nah nanti itulah, semakin banyak pertanyaan yang kita ajukan, itu akan semakin konkret teman-teman. Semakin konkret dan semakin menyelesaikan apa yang menjadi persoalan atau apa yang akan menjadi tantangan kita dalam berumah tangga teman-teman nanti. Gitu sih. Itu yang ku tahu ya, yang ku pelajari teman-teman ya. Makanya kalau aku berpacu sama seniorku dulu ya, ini bukan perempuan yang nanya, malah laki-laki ya. Dia sampai melemparkan 40 pertanyaan untuk si perempuan. Bayangin, 40 pertanyaan. 40 pertanyaan dalam bentuk ketikan WA. Dalam bentuk spreadsheet atau apa gitu. Nah, itu dijawab oleh perempuannya 40-nya itu, teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, aku kenal keduanya ya, seniorku itu ya. Sama-sama seniorku, satunya di mahasiswa aktivis Nusantara, satunya di keluarga mahasiswa Islam Fakultas Teknik Universitas Negeri Sriwijaya. Kalau yang cowoknya itu ketuaku sih, ketua PSDM Kalam FT Unsri ya, kalau aku wakilnya gitu. Waktu zaman itu. Gitu teman-teman, aku pun agak kaget ya, 40 pertanyaan itu bukan dilontarkan oleh perempuan. Perempuan tidak sama sekali melontarkan pertanyaan. Tapi perempuan itu dia malah menerima pertanyaan. Ada contohnya berarti lagi taraf ya Kak? Ya nanti kita bahas ya kan di sesi selanjutnya aja. Nah balik lagi cerita tadi ya teman-teman ya. Nah ini mungkin jadi referensi juga buat teman-teman. Nah jadi beliau itu, keduanya itu sebenarnya sudah mengenal teman-teman. Mengenal dalam hal organisasi ya. Belum sedalam itu mengenalnya. Nah jadi si akhwat ini kakak tingkatku juga, beliau itu berniat untuk menikah teman-teman di tahun waktu itu ya. Kemudian beliau membuat CV lah, kemudian juga meminta bantuan ke teman-teman dekatnya atau orang-orang yang dipercaya. Kemudian juga ada asatiza yang dimintain bantuan ya waktu itu ya. Nah simpelnya kayak gini ya, misal Fulan itu akhwat, kemudian temennya itu aku, Reki ini temannya si Fulan. Nah kemudian si Fulan ini niat menikah nih, kemudian si Fulan ini meminta Reki untuk mencarikan. Kemudian si Fulan ini mengirimkan CV-nya ke Reki. Terus dia bilang kayak gini, Ki, kamu bisa nggak tolongin aku buat carikan ikhwan yang sesuai, yang menurutmu, karena aku percaya denganmu kan, karena kita cukup dekat kayak gitu kan. Bisa nggak kamu cari seorang ikhwan atau imam yang dia itu sesuai denganku, dalam arti yang sekufu denganku teman-teman. Nah tahu nggak plot twistnya apa? Kata si ikhwannya gini teman-teman, kata si Reki ini contoh aja Reki ya misalnya, baik ukhti misalnya gitu kan, aku boleh nanya nggak gitu, misalnya aku yang coba gimana? Nah gitu, si Reki ini bilang ke si Fulan, kalau aku yang coba gimana? Plot twistnya di situ teman-teman. Nah setelah itu tentunya mulai tuh berjalan. Nah berjalannya seperti apa? Apakah dia chattingan? Enggak teman-teman. Jadi setelah itu masuk ke namanya perantara, murabi atau ustadz. Jadi nanti akan dibuatkan satu grup ya, satu grup yang isinya itu 4 orang. Seingatku ya teman-teman ya, dua ustazah, satu ustazah, kemudian calon si ikhwan dan si akhwat ini teman-teman dalam satu grup. Nah tapi yang memoderatori itu adalah ustaz dan ustazah teman-teman. Obrolan itu hanya sebatas pelemparan pertanyaan yang itu dikawal ketat oleh ustaz dan ustazahnya. Jadi sehingga tidak boleh lewat daripada apa yang diniatkan saat itu.
Nah, kemudian ada komitmen di situ, teman-teman. Komitmennya adalah proses ta'aruf itu, teman-teman nggak boleh chattingan di luar daripada grup itu, teman-teman. Jadi setelah dibuat grup, teman-teman nggak diharamkan ya, diharamkan untuk chattingan di luar daripada grup yang sudah dibentuk. Nah, itu. Supaya apa? Menghindari hal-hal yang di luar daripada konsep ta'aruf ini, teman-teman. Gitu. Dan pada akhirnya, qadarullah, biiznillah, teman-teman ya. Seniorku itu katingku yang ikhwan dan katingku yang akhwat ini alhamdulillah berjodoh saat ini dan hidup bahagia. Dan mereka sekufu ternyata. Ya Allah. Itu plot twistnya ya, kurang lebih, teman-teman ya, dari ngomongin ta'aruf tadi. Iya, tapi yang membuatnya itu ini bukan kita, tapi asatiza, tapi perantara kita, teman-teman. Tapi bukan langsung buat grup, nggak kayak gitu. Ada komunikasi dulu ke perantara masing-masing, ke ustazah, ustazi, ke murabi masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan kayak gitu. Ada tahapan kok. Nggak tiba-tiba langsung buat grup gitu. Oh, langsung digabungin kayak gitu. Prosesnya itu cukup panjang ya, teman-teman ya. Cukup panjang itu dalam artian step by stepnya. Panjangnya itu paling sebulan, 2 bulan paling. Paling lama 2 bulan. Di grup, tapi konteksnya itu ini Kak Pengguna Zoom. Hanya konteks ketika diizinkan. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan ya. Kak Reki Afan dari message karena banyak yang tanya tentang pernikahan. Mungkin di akhir bisa diskusi, dikasih tahu. Oh, oke. Oke, teman-teman semua. Nah, ngomongin tentang pernikahan ya. BTW, Hai Indonesia itu akan ada kegiatan ya di April ya. Nanti talk show mengenai Akademi Pranikah, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak ya tentang nikah nanti, teman-teman boleh banget buka Instagramnya Hai Indonesia. Di situ ada bio ya. Di Instagram atau di grup itu akan ada 2 event besar nanti. Salah satunya itu talk show mengenai Akademi Pranikah. Nah, teman-teman yang mau tahu tentang nikah syar'inya seperti apa, atau harus seperti apa, nanti akan lebih banyak dibahas di situ. Gitu, teman-teman. Nah, nanti setelah pembahasan itu kita akan breakdown lagi. Kayak gitu ya, jangan lupa ikut ya, teman-teman semua ya. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Dan insya Allah, alhamdulillah, pertemuan ke-19 kita ini sudah selesai. Dan insya Allah kita akan libur dulu ya, jeda sampai dengan H+1 Lebaran, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, teman-teman. Untuk teman-teman yang telah hadir di sini, menyempatkan waktunya, dan tentunya minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf dan batin, teman-teman, atas setiap kesalahan dalam bertutur kata dan lain-lain. Semoga kita semua Allah mudahkan kembali untuk bertemu bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya, teman-teman. Semoga Allah mudahkan umur kita seperti itu. Dan buat teman-teman semua, jangan kapok ya untuk hadir di sini. Kita sama-sama belajar dan semoga menjadi salah satu wasilah ya. Wasilah buat teman-teman agar bisa mempertahankan keimanannya di tengah gempuran-gempuran sosial media yang luar biasa, di tengah gempuran-gempuran hubungan-hubungan yang sudah melewati batasnya, dan masih banyak lagi lah kerugian-kerugian yang tentunya baik dari akhwat, baik dari ikhwan rasakan sendiri seperti itu. Semoga Allah kuatkan iman kita selalu, teman-teman ya. Dan jangan lupa ingat doa yang selalu diucapkan yang tadi, teman-teman, tentang bahwasanya kita meminta Allah itu menguatkan kita di dalam keimanan ini kayak gitu. Oke. Baik, begitu ya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan, dan sekali lagi salam untuk semua orang tuanya, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan insya Allah kita akan bertemu di tanggal 30 ya, di hari Selasa intinya gitu. Di sesi selanjutnya kalau ada request nanti boleh ya sampaikan ke panitia ya. Baik, barakallahu fikum teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.